Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah berikan inayahnya, pertolongannya kepada kita. Masih Allah berikan kepada kita taufiknya, sehingga digerakkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang Allah perintahkan, serta diberikan kemudahan untuk bersabar menahan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang rabbani, yang mengerti hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah panutan kita, beliau adalah suri teladan kita. Maka tidak sepantasnya bagi kita sebagai umatnya berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitalah yang akan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, dan kitalah yang akan mensyiarkan sunnah-sunnah tersebut. Maka tentu di sana perlu kesabaran dan perlu perjuangan, karena banyak tantangan ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di zaman kita ini, zaman fitnah. Maka perlu kita memohon dan meminta kepada Allah agar hati kita tetap berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir ayat kita. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita kembali membahas kitab Mawa'idul Qulub Baina Targhib wa Tarhib oleh Syekh Nasir bin Said As-Saif hafizahullah taala. Dan ini sambungan dari had yang lalu, yaitu sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana beliau adalah ulama di abad ke-7 ini. Beliau sebutkan dalam kitabnya ada 10 faktor, 10 upaya yang harus benar-benar kita komitmen di atasnya, yaitu sebab-sebab untuk meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 poin ini hendak kita benar-benar memahaminya dan mengamalkannya, karena itu adalah suatu sebab dan faktor
akan kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dua poin telah kita sampaikan. Yang pertama adalah membaca, menghafal Al-Quran, mentadabburi serta memahami tafsirnya. Ini sudah kita jelaskan, dan juga tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap Al-Quran itu sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah membaca dan menghafalnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada ahlinya, kepada yang menghafalnya. Dan yang kedua yang telah kita sampaikan adalah mentadabburinya serta mengajarkannya, mentadabburinya serta memahaminya. Nah, ini sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Dan yang keempat mengajarkannya. Ini 4 poin yang sudah kita sampaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan yang kedua yang telah kita sampaikan adalah sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, adalah mendahulukan kecintaan kita kepada Allah di saat berbenturan dengan hawa nafsu kita. Mendahulukan keinginan Allah, mengutamakan apa yang Allah inginkan di saat berbenturan dengan keinginan hawa nafsu kita. Ini perkara yang berat, kecuali mereka yang Allah rahmati. Ini 2 poin sudah kita sampaikan, dan ini kita lanjutkan poin berikutnya. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang harus kita raih, yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan agar kita meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan sunnah. Apakah itu amalan sunnah qauliyah, perkataan fi'li atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengerjakan yang wajib. Mengerjakan perkara-perkara yang sunnah setelah kita melakukan perkara-perkara yang wajib. Nah, ini adalah faktor sebab yang harus benar-benar kita amalkan di dalam kehidupan kita agar kita meraih kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan sesuatu yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sunnah fiqliyah, perbuatan Nabi, atau qauliyah, perkataan Nabi. Setelah kita melakukan yang wajib, maka yang wajib duluan baru yang sunnah. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-38. Nabi SAW bersabda, "Fima yarwi an rabbih," Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alaihi wa la yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alni la'utiyahu la'utinahu wa la in ista'adani la'u'idanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia mengumumkan perang denganku. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah,
berarti dia mengumumkan perang. Dia mengumumkan perang. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai dari kewajiban. Dan setelah itu senantiasa hambaku mendekatkan diri, membiasakan diri dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya cintai dia. Faida ahabbtuhu, dan apabila saya sudah mencintainya, kuntu sam'aul ladzi yasma'u bih, dan saya bersama pendengarannya yang mana dia mendengar, dan saya bersama pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya, dan saya dengan penglihatannya yang mana dia dengannya melihat, dan saya bersama tangannya yang mana dengannya dia memegang ataupun menyentuh, dan saya bersama kedua kakinya yang mana dia dengannya berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti akan kuberikan, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan kulindungi. Maka di dalam hadis yang mulia ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di sini barang siapa yang memusuhi wali Allah, pertanyaannya siapa itu wali Allah? Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Ala inna awliya la khaufun ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak ada rasa bersedih atas mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan wali Allah itu adalah mereka yang mengenal Allah dan taat kepadanya dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu wali Allah. Barang siapa memusuhi wali Allah, barang siapa yang memusuhi wali Allah dan aku umumkan perang dengannya, maka seorang hamba dia mencintai sesuatu yang Allah wajibkan, dan setelah itu dia melakukan sesuatu yang Allah sunnahkan, yang Allah anjurkan, maka pada saat itu Allah akan cintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau Allah sudah mencintai kita, maka saya akan mencintainya. Dan di sini disebutkan tentang anggota tubuh kita, mulai dari pendengaran. Dan Allah bersama telinga kita yang mana kita mendengar dengannya. Maksudnya apa? Allah bimbing, Allah bantu kita agar telinga kita ini benar-benar mendengarkan suatu hal yang disyariatkan, dihindari dari sesuatu hal yang dibenci dalam agama atau yang diharamkan seperti musik. Maka setelah ketika kita melakukan sesuatu yang wajib dan kita lakukan amalan-amalan yang sunnah, yang mana amalan sunnah itu adalah menutupi kekurangan dari yang wajib kita, maka pendengaran kita ini Allah bimbing, sehingga Allah berikan taufiknya, Allah berikan pertolongannya, sehingga telinga kita ini menyukai sesuatu yang disukai Allah dan membenci sesuatu yang Allah benci. Dan juga penglihatan kita ini Allah bimbing, Allah tuntun, Allah bantu supaya melihat sesuatu yang Allah cintai, dan kita benci melihat sesuatu yang Allah benci. Maka sehingga kita senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, senang melihat dan membacanya. Dan juga Allah akan bantu kedua tangan kita ini supaya memegang ataupun menyentuh sesuatu yang dibolehkan atau yang diinginkan oleh Allah.
dijaga. Kalau kita punya anak lajang, anak gadis, ini dijaga Allah agar enggak disentuh yang tidak mahramnya. Ini efek dari apa? Membiasakan diri dengan sesuatu yang Allah wajibkan, setelah itu yang sunnah. Allah bantu kedua tangan kita ini atau kaki kita ini, Allah bimbing. Maka pada saat ini alhamdulillah Allah berikan taufiknya, Allah tuntun kaki kita ini bisa berjalan ke majelis ilmu. Ini bimbingan dari Allah. Maka Allah bila mana mencintai hambanya, pasti Allah bantu hambanya tersebut. Maka di dalam kehidupan ini anda kita cari kecintaan Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, niscaya Allah memberikan sesuatu apa yang kita inginkan. Maka di sini anggota tubuh kita yang organ ini Allah bantu, Allah bimbing kaki kita agar melangkah ke tempat-tempat yang baik. Coba kita perhatikan apa yang terjadi tadi malam. Bagaimana kita perhatikan sikap kaum muslimin. Di sana mereka ikut-ikutan. Mereka kumpul-kumpul begadang. Coba terlihat gak mereka di waktu subuh? Justru mereka lebih suka ke tempat-tempat maksiat seperti itu dibandingkan ke tempat-tempat yang seperti ini yang Allah cintai. Bahkan masjid itu adalah sebaik-baik tempat atau tempat yang paling Allah cintai di suatu daerah atau suatu kampung. Maka itu semua adalah pertolongan Allah karena kita melakukan sesuatu yang Allah inginkan berupa kewajiban dan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, jika dia meminta kepadaku, pasti akan kuberikan. Pasti. Jika kita meminta benar-benar kepada Allah, pasti itu akan Allah berikan. Benar enggak kita meminta kepada Allah? Benar enggak kaifiyat tata cara kita meminta kepada Allah sesuai yang dibimbing oleh Rasulullah SAW? Maka jika kita meminta perlindungan, pasti Allah lindungi. Pasti Allah lindungi karena Allah lah yang memberi dan Allah lah yang melindungi kita. Jemaah, ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang ketiga, yaitu melakukan sesuatu yang Allah wajibkan melalui nabinya setelah melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan ini kita harus buat lingkaran ibadah kita. Yang pertama, kewajiban tidak bisa tidak. Ini enggak ada pilihan, harus dikerjakan karena namanya suatu kewajiban. Berarti bila kita tinggalkan, kita berdosa. Setelah itu lakukan sesuatu yang Allah sunnahkan, yang sesuatu yang Nabi sunnahkan yang mengiringi yang wajib, seperti sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sangat merugi kita tinggalkan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang mempunyai keutamaan begitu besar. Bahkan ini tidak ditinggalkan oleh Nabi, apakah itu dalam keadaan safar ataupun bermukim, ini enggak ditinggalkan Nabi. Dan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan sebelum isya dan sesudahnya. Ini namanya sholat sunnah yang mengiringi wajib yang disebut sholat rawatib. Dari sholat rawatib itu ada yang dikuatkan muakkadah dan ada yang tidak. Yang dikuatkan, yang ditekankan ada berapa? 12. Bahkan siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat, sholat rawatib ini dilakukannya 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan sebuah rumah untuknya di sorga. Dibangunkan sebuah rumah di sorga untuk kita yang melakukan sholat
sunnah. Tentu di sini setelah yang wajib. Apa itu? Kapan itu yang dimuakatkan itu, yang ditekankan itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Ini kita tahu ini kan, tapi gimana pengamalan kita? Udah sampai di mana kemampuan kita untuk melakukan itu? Padahal keutamanya sudah kita lihat, sudah kita mengerti. Siapa melakukan sunnah 2 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka diharamkan baginya neraka. Itu ada keutamaan tersendiri. Belum secara umum. Secara umum 12 rakaat kita lakukan dibangunkan sebuah rumah di surga. Maka di mana kita? Padahal jelas keutamaan yang kita dapatkan tadi dapat pertolongan dari Allah, bimbingan dari Allah. Maka ada juga yang namanya sunnah di luar dari rawatib seperti duha, tahajud atau sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah lainnya. Maka 3 pondasi ini harus ada pada diri kita. Jika yang pertama kita kehilangan sholat tahajud umpamanya atau sholat duha, maka masih ada 2 tameng kita, yaitu yang rawatib sama yang wajib. Jika malas yang rawatib masih ada pertahanan. Kemungkinan besar setan itu berat untuk apa? Untuk mengganggu kita agar meninggalkan yang wajib. Tapi kalau pertahanan kita hanya yang wajib, ya udah, kalau dirayu setan ya udah, yang wajib tinggal. Tapi kalau tameng kita tadi 3 lingkaran ini, ikatan pertama bisa dia goda, masih 2 pertahanan kita. Tapi kalau cuma yang wajib aja, maka kita tidak pungkiri kalau dia hanya bertahan kepada yang wajib saja, ini bisa dikatakan akan tertinggal salah satu dari yang 5 tersebut. Bisa gitu, bisa kemungkinan. Maka ini ada tameng kita, harus kita benar-benar perhatikan. Jamaah ta'lim dari hadir Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keempat, mudawamatu dzikrillahi azza wa jalla fanasibaka min mahabbatillahi azza wa jalla ala qadari nasibika min dzikrihi. Membiasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari kecintaan yang kita raih adalah sekedar sebatas zikir yang kita amalkan. Maksudnya bagian yang kita dapatkan dari kecintaan kepada Allah itu seukuran atau sekedar berapa zikir yang kita berikan kepada Allah. Kalau zikir itu kita lakukan, kita amalkan cuma 10, dapat 10. Kalau semakin banyak, berarti semakin banyak didapatkan dari bentuk kecintaan kita kepada Allah. Maka di sini kita perlu melazimkan lisan kita ini untuk mengingat Allah. Apakah itu keadaan kita dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah. Lazimkan lisan Anda untuk mengingat Allah. Karena di sana kita akan meraih kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadar yang kita dapatkan ya sebatas kadar yang kita berikan untuk Allah. Seberapa zikir yang kita amalkan dalam seharian kita, segitulah yang kita dapat dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu qala ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna syarral Islam qad kathrat alaina fababun natamassak bi jami' qala la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Busir radhiyallahu anhu berkata,
ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya kepada Nabi. Itu kebiasaan para sahabat itu, ketika dia mendatangi Nabi selalu memanfaatkan waktunya untuk bertanya. Ini akhlak para sahabat yang harus kita contoh, membiasakan diri untuk bertanya sesuatu yang tidak kita ketahui tentang agama. Ini biasanya kita sering menanya tentang dunia. Itu sering kita kalau dalam majelis kita. Yang seharusnya membiasakan bertanya di dalam majelis-majelis seperti ini. Ada seorang sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna saral Islam, sesungguhnya syariat Islam telah banyak saya dapati. Pabadun natamassak bihi jami'. Namun sahabat ini berikan kepada saya sesuatu sebagai pegangan saya sudah mencakup seluruhnya. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak dia dapati. Namun dia bertanya kepada Nabi, berikan kepada saya sesuatu sebagai pegangan saya dan itu sudah mencakup seluruhnya dari bentuk syariat Islam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu lisanaka, lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah dalam membaca Al-Quran lisan kita ini basah? Bukankah dalam sholat itu kita juga bermunajat, lisan kita ini tidak kering untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah, berbicara, bermunajat kepada Allah, atau berdoa, atau bertawakal? Itu kan semua sudah mencakup seluruhnya. Sudah mencakup seluruhnya. Apakah itu amalan yang wajib atau sunnah? Maka itulah para sahabat. Mereka selalu bertanya kepada Nabi. Karena kata Nabi SAW, obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Ahli zikir yang dimaksud di sini adalah bukan ahli zikir yang banyak, yang sampai 1000-an, enggak. Tapi ahli zikir yang dimaksud, tanya ulama. Jika Anda tidak mengetahui tentang dunia juga seperti itu. Jemaah ta'lim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini poin yang keempat, yaitu melazimkan atau membiasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadar yang kita dapatkan semisal apa yang kita zikirkan kepada Allah. Adapun yang kelima adalah at-tafakkuru wa tadabburu bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wa makhluqatihi. Berpikir, merenungi, mentadabburi nama-nama dan sifat-sifat dan ayat-ayat dan ciptaan Allah. Ini perlu agar tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Coba kita renungi, coba kita pahami makna yang hakiki dari nama-nama dan sifat-sifat Allah serta ayat-ayatnya dan ciptaannya. Karena dengan mentadabburinya, merenunginya, di sana akan muncul kecintaan kita kepada Allah. Maka ini yang harus kita renungkan kepada diri. Sudahkah kita benar-benar merenungi nama-nama Allah? Allah itu mempunyai nama. Inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama 100 kurang 1. Barang siapa yang mampu menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Menghitung di sini bukan hanya sebatas dia hafal, namun dia renungkan makna dari nama-nama Allah ini. Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Berarti keyakinan kita tidak ada lagi yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Maka ini harus benar-benar kita mempelajari hal ini agar kita tidak salah menafsirkan
agar kita tidak salah dalam memaknainya. Maka dengan mendalami asma-asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah dan makhluknya, maka akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang mengingat Allah kiamat dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh dan dia merenungi atau memikirkan tentang penciptaan Allah, penciptaan langit dan penciptaan bumi. Dia renungkan, Masya Allah, sesuatu yang indah yang tidak ada taranya. Berarti itu akan menguatkan dirinya, adanya langit dan bumi pasti ada penciptanya. Mustahil ada langit dan bumi tanpa pencipta. Maka di sana akan muncul di dalam dirinya semakin kuat tentang tauhid rububiyahnya, karena dia meyakini tidak ada sang pencipta melainkan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada. Dalam penciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua ada hikmah dan manfaatnya. Allah ciptakan yang haram. Allah ciptakan yang haram, tapi kita nggak boleh ya. Maka disitulah kita akan diuji, mampu nggak kita menahan diri dari yang Allah haramkan itu. Mampu nggak kita? Allah haramkan baliu. Mampu nggak? Mampu nggak kita ini menahan diri jangan sampai itu kita makan? Maka semua dalam penciptaan Allah ada hikmahnya dan tidak ada satu pun yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, dan kami berlindung dari azab neraka. Itu poin yang kelima, mentadabburi dan merenungi nama-nama, sifat-sifat dan tanda-tanda kebesaran Allah serta ciptaannya. Semakin kita merenungi hal tersebut, semakin kuat kecintaan kita kepada Allah. Kalau kecintaan kita sudah kuat kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Kita ini tanpa pertolongan Allah tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan Anda anggap Anda bisa mengaji kemana-mana karena kekuatan Anda. Ini karena pertolongan dari Allah. Ini karena pertolongan dari Allah. Jemaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin. Baik nikmat yang kita lihat ataupun yang tersembunyi. Famudawamatus syukri sababun fi baqai wa ziyadatin ni'am. Bapak perhatikan, membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut itu suatu penyebab akan kekalnya atau bertambahnya nikmat tersebut. Semakin kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, semakin kekal hal itu, semakin berkah, dan dia semakin dan akan bertambah. Bukankah keberkahan yang kita cari dalam kehidupan ini? Maka membiasakan diri untuk mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur, maka semakin tetap hal itu, semakin tetap rezeki itu, nikmat itu, dan semakin bertambah.
Maka kita harus mengerti bagaimana cara bersyukur yang benar. Tentu harus kita meyakini nikmat yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah, datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita, dan kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita gunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Dan kita harus lebih mencintai Allah dari yang lainnya. Ini adalah bentuk syukur yang sebenarnya. Maka bila mana hal itu kita lakukan, kita akan mendapatkan manisnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun kalau nikmat tersebut kita tak ada syukurnya, justru kita orang yang ingkar nikmat. Allah berikan rezeki, bukan dia agungkan Allah di dalam rezeki tersebut dengan membiasakan diri, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sudah berikan berupa harta sebagai fasilitas dia untuk memudahkan dia ibadah. Justru dia pakai untuk kemewahan dunia, untuk menyombongkan diri. Ini yang bermasalah. Allah berikan pada saat ini kita mampu memberikan mobil, gunakan mobil itu di jalan Allah, bukan digunakan untuk menyombongkan diri, berbangga-bangga. Pada saat ini Allah berikan kemudahan kepada kita bisa memberi lahan tanah berupa sawit. Gunakan itu di jalan Allah, infakkan sebahagian dari karunia Allah ini. Ini banyak di antara kita masih kurang rasa syukurnya. Ada ustaz-ustaz kita yang siap mengadakan kajian di tempat-tempat yang syukur yang tersebut hadir. Biasanya sesuatu hal itu kita merasa kehilangan ketika tidak ada. Oh iya ya, ketika air itu sedikit pak, hemat ya, tapi tidak banyak, boros kita pakai itu. Maka ketika ada ustaznya dia biasa aja. Ketika ustaznya pergi, aduh kurang enak sekarang ya, ustaznya pergi, udah nggak di sini lagi. Tapi ketika ada ustaznya entah kemana dia, banyak alasannya. Banyak alasannya. Jamaah ta'lim dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan wa in ta'addana, dan ketika Rabbmu mengumumkan kepada kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum. Ini harfu taukid, pasti akan Allah tambahkan. Apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah itu berupa istri, anak, harta, syukuri, pasti Allah tambahkan. Namun jika kita mengingkari, tidak mensyukurinya, maka ketahuilah azab Allah itu lebih dahsyat. Jemaah ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, inkisarul qalbi wa khusyu'uhu wa khudu'uhu wal inkisar wa huwa min ahamil asbab. Menundukkan hati dan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita benar-benar menundukkan jiwa raga kita, hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar membuat waktu-waktu kita yang mana dalam waktu itu kita tundukkan hati kita sepenuhnya untuk Allah? Waktu-waktu yang kita lalui kita gunakan untuk menundukkan hati dan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kepada Allah, bahwasanya kita ini adalah penuh dosa dan tidak ada yang bisa memaafkan, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ini melainkan Engkau ya Allah. Pernahkah hal itu kita lakukan? Semakin kita menundukkan hati dan diri kita di hadapan Allah, maka kita semakin cinta, maka kita semakin rindu bertemu dengannya. Sudahkah kita buat waktu kita
untuk bermunajat kepada Allah, untuk khusyuk di dalam mengingat Allah. Ini di dalam sholat aja pingin cepat-cepat aja. Ketika sholat yang diingatnya adalah usahanya. Maka ketika sholat itu ingat Allah. Ketika sholat itu lakukan sepenuhnya, tundukkan hati dan diri Anda di hadapan Allah. Kalau ingat dunia, lawan, jangan ikuti gitu. Ya namanya kita hidup di dunia, ketika beribadah pasti ada ingat dunia, itulah rayuan syaitan, tapi harus dilawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Surah Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang datangnya dari Allah. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah. Sudahkah hati kita ini, atau sudahkah kita yang beriman ini secara khusyuk kita mengingat Allah? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah, dia dapat hidayah melalui ayat ini. Suatu ketika dia hendak mencuri rumah yang dia curi itu, ternyata orangnya sedang baca ayat ini. Hatinya tergores, hatinya dapat hidayah melalui ini. Oh, kok saya belum tobat gitu. Maka dia cari masjid dan dia nangis sejadi-jadinya. Kok selama ini lalai kan ya? Kok selama ini tidak taat kepada Allah? Beliau kan masa dulunya sebelum dia jadi ulama seperti sekarang ini banyak nukilan-nukilan dari beliau yang kita dengar. Sebelumnya beliau itu perampok ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia jadi orang terbaik, orang baik. Selama mau berubah. Kita pun seperti itu. Siapa kita? Siapa kita masa lalu kita? Orang yang meninggalkan sholat, orang nggak mau pakai hijab, maka tidak menutupi kemungkinan kita menjadi lelaki yang baik atau menjadi lelaki yang soleh, wanita yang soleha. Maka sempurnakan sekarang, maka rubahlah dari sekarang. Kita harus memulai dari diri kita. Maka Fudail bin Iyad dapat hidayah melalui ayat ini. Orang takut ini sama beliau, karena beliau kalau merampok membunuh langsung gitu. Bukan hanya sebatas rampok gitu, tapi rampok bunuh. Tapi masya Allah sekarang harum namanya. Banyak lantunan-lantunan kata-kata hikmah yang keluar dari lisan beliau. Jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Berapa sih ini? Udah Pak? Belum? 1 jam lagi? Iya Pak, 1 jam lagi Pak. Iya Pak, 1 jam lagi. Nah, maka di sini Pak, itu harus buatlah waktu kita untuk senantiasa menundukkan diri kepada Allah. Memang setiap saat itu kita diperintahkan untuk menundukkan diri, menundukkan hati kita kehadiran Allah. Namun terkadang kurang khusyuk ya kan?
Tapi pernah nggak kita buat waktu-waktu yang khusyuk untuk memohon gitu, untuk mengadu kepada Allah berbagai permasalahan yang kita lalui. Ini kita biasa sering curhatnya ke orang kalau ada masalah yang seharusnya kepada Allah terlebih dahulu. Setelah itu mengambil solusi dari orang yang bijak, bukan kepada orang sembarangan orang atau melalui media. Ini melalui media, suamiku pergi lari, suamiku nikah lagi. Jangan seperti itu. Jemaah taklim dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedelapan adalah qiyamul lail wa khassatun fi thulutsil akhir. Melakukan qiyamul lail terkhusus di sepertiga akhir malam. Melakukan qiyamul lail terkhusus di sepertiga akhir malam, melakukan berbagai amalan ketaatan, melakukan amalan pendekatan diri taqarrub kepada Allah dengan sholat, dengan melakukan qiyamul lail, dengan baca Quran, berdoa, istighfar, berzikir kepada Allah. Lalu yang itu di sepertiga akhir secara khusus. Maka sholat malam itu dimulai habis isya sampai sebelum subuh. Lakukan hal itu terkhusus. Kalau kita nggak bisa sepanjang malam, lakukan di akhir atau lakukan di awal. Kalau kita takut nanti nggak bangun sebelum subuh gitu kan. Ini semangat begadangnya itu kalau ada Piala Dunia atau seperti momen tadi malam yang banyak kaum muslimin yang jatuh pada berbagai kesalahan, pemborosan, begadang tanpa manfaat. Padahal begadang itu cuma dua hal, dalam sholat dan safar, kan seperti itu dalam hadis. Orang yang safar tentu dia nggak nyenyak tidur begadang ya, nggak masalah, berdoa di sana. Suruh belajar 15 menit sudah ngantuk. Tapi kalau nonton bola mati-matian mendukung ini dan ini, padahal nggak kenalnya dia mungkin kita kan, bahkan nggak Islam. Itu yang diidolakan. Jemaah taklim dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh yang sebenarnya harus kita contoh, yang harus kita jadikan mereka panutan kita. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'aba as-solihin qablakum. Lakukanlah qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, mukaffiratul lisai'at, dan sebagai pengampun terhadap kesalahan-kesalahan kita, dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan dalam riwayat menyehatkan badan kita. Itu sholat malam, qiyamul lail. Di sana ada janji Allah kepada mereka yang bangun di tengah malam atau di sepertiga akhir, yang waktu-waktu yang benar-benar kita perhatikan. Di sana janji Allah pasti Allah penuhi, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya, Rabb kita turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika sepertiga akhir malam. Fayaqulu may yad'uni fastajib lahu, dan siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan. Siapa yang berdoa di waktu malam, terkhusus tadi di sepertiga akhir malam, pasti Allah kabulkan.
Wa may yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta pasti Allah berikan. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Di waktu sahur adalah momen atau waktu-waktu yang tepat untuk kita bermunajat dan memohon ampun kepada Allah. Maka waktu-waktu seperti ini harus benar-benar kita perhatikan dan manfaatkan untuk mencari ridho Allah. Jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini 8 poin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini, yang insyaallah kalau ada waktu lain kita lanjutkan poin berikutnya 9 dan 10. Jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kepada kita di dalam kehidupan ini kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan suatu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita serta yang dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita nanti di surganya sebagaimana dikumpulkan kita sekarang ini di majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.